Bahkan kemarin Pak Prabowo bilang orang-orang ini ya itu lebih tahu dari Pak Prabowo sendiri. Iya, Ya iya, kan iya. mereka bilang Pak Prabowo Profesor-profesor. sama Pak Jokowi Iya, iya, iya. nggak cocok lah. Pak Prabowo sendiri sampai heran kok mereka lebih Prabowo dari Pak Prabowo gitu. Iya. Saudara Rocky Gerung ini ya kalau saya bilang memang pengecut ya. Karena gini Bang, sebenarnya nggak bagus juga nih kata-kata, tapi harus saya alamatkan ke dia. Take it to your face. Halo rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita kedatangan bintang tamu istimewa. Beliau adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Selamat datang Bang Sil. Terima kasih sudah hadir. Sehat-sehat. Sehat-sehat, terima kasih Bang Ismoko. Sebelumnya kita terima kasih Abang sudah berkenan di sela-sela kesibukan ya. Ya. Kemarin Abang agak berseteru dengan Rocky Gerung Bang ya. Saya sedikit nonton cuplikannya beberapa. Tapi Bang yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apa sih Bang yang bikin Bang Sil itu tanda kutip terpancing berdiri gitu? Ya. Bagian mananya yang Abang, ini kayak nggak bisa nih gitu. Bagian gimana Bang Sil? Ya, pertama saya tentunya minta maaf ya kepada masyarakat bahwa ada situasi yang agak kurang mengenakan dan memang nggak patut juga dicontoh oleh kita semua. Tapi intinya bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya membalas ya. Membalas apa yang dilakukan saudara Rocky Gerung. Pertama tentunya ke diri saya sendiri. Ya, saya merasa terhina, merasa difitnah, terus merasa dan juga saya mewakili selama ini orang-orang yang selalu direndahkan, difitnah oleh saudara Rocky Gerung. Itu banyak juga ya para guru besar, akademisi, ya kan, terus para pakar, termasuk mahasiswa juga pernah dibilang tol gitu loh, termasuk Presiden Jokowi, ya kan, yang dibilangin tol bangsa. Jadi kembali lagi itu saya juga mengatakan akhirnya karena dia membilang saya penjilat terus bodoh, saya akhirnya mengatakan bahwa dia yang bodoh dan juga dia yang bangsa. Jadi kan sebenarnya itu saya mengembalikan kata-kata dari saudara Rocky Gerung. Karena apabila saya tidak membalas saat itu, saya merasa saya akan seperti, jadi saya pernah dalam satu sesi acara juga ada beberapa teman ya, senior lah sebenarnya, ada profesor doktor sama ada tokoh pengamat politik yang cukup terkenal itu pernah juga dibilang dan mereka tidak membalas gitu. Hanya saya melihat dari ekspresi wajahnya itu kayaknya mereka hancur hati ya. Dan menurut saya ini tidak bagus karena mereka punya keluarga, punya anak, punya istri. Dan ketika saya udah sebenarnya kalau bilang terpancing juga tidak. Bukan. Tapi saya sudah mempersiapkan apabila Rocky Gerung mengatakan saya bodoh atau bangsa atau penjilat, saya akan balas itu. Gitu. Karena saya tidak mau juga kalau saya nggak balas benar-benar saya kelihatan bodoh banget. Gitu loh. Padahal Jadi ini aksi reaksi. ya, kalau mau ngomong kan juga saya sekolah dulu masih kecil-kecil juga juara terus ya, juara 1 lagi gitu loh. Itu menurut saya itu mewakili ya juga kayak Pak Jokowi, seorang yang sampai saat ini saya belum pernah tahu beliau melakukan korupsi atau menggunakan fasilitas negara terus melakukan abuse of power dalam hal apapun. Karena saya pernah berdiskusi, berdebat dengan teman-teman ya, mulai dari Rocky Gerung sendiri, Adiana Pitupulu, terus Refli Harun, terus Faisal Assegaf. Saya tanya mana buktinya, mereka sampai hari ini pun belum pernah memberikan bukti-bukti yang konkret. Sedangkan menurut saya ya hidup ini nggak bisa hanya sekedar framing atau opini. Ya kan, bangsa ini kan dibangun, kita bernegara itu
ada konstitusi, ada undang-undang yang harus kita patuhi, itu dulu. Gitu loh, bukan katanya. Bahkan kemarin Pak Prabowo bilang orang-orang ini ya itu lebih tahu dari Pak Prabowo sendiri. Ya kan mereka bilang Pak Prabowo sama Pak Jokowi nggak cocok lah. Pak Prabowo sendiri sampai heran kok mereka lebih Prabowo dari Pak Prabowo gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, memang saudara Rocky Gerung ini ya kalau saya bilang memang pengecut ya, karena gini bang, sebenarnya nggak bagus juga nih kata-kata, tapi harus saya alamatkan ke dia, karena kan dia juga mengatakan orang segala macam lah, fitnah, ya kan, menghina orang, ya kan. Kenapa? Waktu itu saya sebelum acara di Bang Aiman kemarin di iNews, saya ada pernah acara dengan Bang Karni Ilyas di ILC. Di situ Rocky Gerung memfitnah Pak Jokowi yang akan menguasai IKN bersama anaknya Gibran dan cucunya Yan Etes. Ini kan sangat amat ngawur ini, masa cucunya mau menguasai IKN gitu loh. Tapi mungkin kan? Ini sorry bang, saya potong. Tapi mungkin ini bentuk, karena kita harus cover both side sebagai jurnalis ya, kagak Rocky Gerungnya. Yang abang sebut tadi mungkin itu sebagai kritik dari Rocky Gerung terhadap pemerintahan lah. Dalam hal ini dan turunannya Jokowi terus dan lain sebagainya. Benar, kalau kritik yang membangun, terus kritik yang tidak menghina, memfitnah, wah bagus sekali. Siapapun pasti akan mau. Saya pun akan mau dikritik gitu loh, ya kan. Tapi kan masalahnya ini kan fitnah. Makanya saya bilang tadi dia memfitnah Pak Jokowi akan menguasai IKN bersama anak dan cucunya, ya kan. Berarti kejadian yang akan datang dia sudah bisa meramalkan nih, ya kan. Nah, terus yang kedua, Rocky Gerung mengatakan Pak Jokowi mau mengambil alih PDIP dan Golkar karena dia iri hati dengan Pak SBY dan Bu Mega yang ketika purna tugas mempunyai partai. Masih punya partai. Jadi saya tanya ke saudara Rocky, Anda ini paranormal atau Tuhan yang bisa mengetahui keadaan masa depan, ya kan, yang akan terjadi, dan yang kedua tahu gitu loh suasana hati orang, iri hati kah, suka kah, benci, dan dia nggak bisa menjawab gitu loh. Makanya kalau mau bilang dia bilang orang dungu, ya dia yang dungu gitu, dia nggak bisa menjawab, akhirnya dia kabur, keluar dari arena bang. Sedangkan di situ masih ada Karni Ilyas yang senior, ada Pak Muhammad Sobari, terus ada Profesor, pokoknya yang senior lah. Berarti yang di Aiman itu pertemuan kedua. Ya. Oh, sebelumnya pernah kenal sama Bang Rocky Gerung ini? Sebelum di LC itu? Enggak terlalu kenal. Jadi baru ketemu di di itulah konten itu ya. Jadi dia kabur terus dia bilang saya onderdil. Saya belum lihat ya konten yang ini. Jadi di situ sampai saya bilang, Rocky, lu jangan kabur dong, kan belum selesai ini. Masih berlangsung acara, tapi dia kabur gitu loh. Nah, berarti kan ini pengecut gitu loh, ya kan? Harusnya jawab dong pertanyaan saya. Kamu ini paranormal atau Tuhan? Kalau nggak bisa jawab ya sudah, saya nggak bisa jawab. Saya memang loh, ya kan? Bahkan akhirnya Bang Karni Ilyas itu sempat saya lihat agak jengkel juga ya, karena dia bilang, udah nggak usah lagi tuh, dia udah cabut tuh, udah biarin aja. Gitu. Oh jadi benar-benar ninggalin arena sebelum ya kita lagi ngobrol begini dia tinggalin. Hanya dia menghina saya, mengatakan saya onderdil. Nah itu bang. Jadi akhirnya tapi tetap saya masih ada pertemuan lagi yang saya bilang tadi, ada satu lagi di acara Aiman juga yang dia menghina ada seorang profesor doktor dan juga pengamat politik yang menurut saya hebat gitu loh, orang-orang hebat lah. Dan mereka mukanya jadi kecil, cengengesan gitu. Wah saya enggak lah, saya nggak bisa digituin karena ini menyangkut harga diri, ya kan. Bolehlah kita dapat kritikan apapun, saya akan menerima kok. Dan selama saya diskusi sama orang terus di TV, saya juga baik-baik saja. Nah jadi waktu dengan Aiman itu yang acara Rakyat Bersuara, waktu Rocky Gerung belum datang, kami ada berlima tuh, ada Ciko Hakim, terus ada Geis ini pendukungnya Pak Anies, terus ada teman dari PKS sama Emmanuel Ebenezer, ketua Jokowi Mania. Nah, kami berlima diskusi dengan Aiman, kami ketawa-ketawa, fine, nggak ada masalah gitu loh.
Tapi ketika Rocky datang, saya angkat tangan, loh kok dia mukanya nggak bersahabat gitu loh. Ya mungkin dia dendam sama saya, ya kan? Dari pertemuan sebelumnya. Ya, jadi saya bilang orang ini cukup manipulatif gitu, manipulatif dan juga nggak gentle lah, ya kan? Nah, jadi saya angkat tangan, dia diam aja, ya udah. Nah, terus abis itu mulailah sesi dia mulai mengatakan bahwa saya ini penjilat kepada Pak Jokowi. Sebenarnya bukan saya aja, ada ada narasumber di sini satu penjilat. lagi. Yang satu Noel, yang satu saya. Jadi akhirnya saya bereaksi karena saya merasa tidak pernah menjilat Pak Jokowi. Buat apa saya menjilat? Selama 10 tahun lebih saya berhubungan dengan Pak Jokowi, termasuk dengan anak-anaknya, saya nggak pernah minta jabatan. Saya nggak pernah minta proyek. Saya nggak pernah minta fasilitas apapun. Saya bertumbuh dari usaha saya, ada kantor lawyer dan usaha-usaha saya yang lain, Ada bisnis yang tidak perlulah saya untuk jadi pejabat atau minta-minta proyek apapun yang tidak ada berhubungan dengan APBN. Dan juga saya merasa selama ini juga paling tidak ada sedikit perbuatan baik saya kepada masyarakat dan bangsa ini. Contohnya, saya punya solidaritas Merah Putih itu. Oke. Relawan kita bukan sekedar relawan politik bang, ya kami itu berdiri itu ada punya visi misi, yaitu yang pertama memupuk persaudaraan antar anak-anak bangsa, yang kedua melakukan kerja nyata dan kepedulian kepada masyarakat, merawat Pancasila dan menjaga NKRI. Jadi inilah contohnya apa ya, dari tahun 2007 ketika banjir di Jakarta kami turun bang, banjir besar itu. Ya, anggotanya berapa orang, Bang? Cukup banyak, hampir seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi mungkin bisa ada puluhan, perwakilan tiap bahkan provinsi. ratusan ribu ya. Jadi cukup banyak. Jadi abang kan tadi bilang, saya ingat ada bagian yang Bang Rocky, Anda berhadapan dengan orang yang salah. Ya, Jadi maksudnya apa bang? maksudnya begini, selama ini dia memaki orang, memfitnah orang, mendungu-dungukan orang, membangsa-bangsakan orang, nggak ada, semuanya diem. Termasuk Pak Jokowi, termasuk senior-senior itu, akademisi, profesor, mahasiswa. Tapi menurut saya ini nggak bisa dibenarkan. Ini kekerasan verbal yang diulang-ulang dilakukan dia dan memberikan pendidikan kepada generasi muda kita yang baik. Jadi makanya saya bilang bang, saya pun selain kerjaan itu, saya juga menangani teman-teman yang narkoba, termasuk orang-orang gila itu bang. Ini di relawan ya, tim. Orang-orang gila itu kita masukin ke panti gila, kita ini. Orang gila artis sebenarnya nih, ODGJ. Ya, orang gila, ODGJ. ODGJ gitu kan. Nah, dan itu kebanyakan kita persuasif dengan kasih sayang. Tapi ada beberapa hal harus kita keras. Dan Rocky yang kita kerasin. Berarti Oke. Jadi memang itulah bang, yang saya bilang tadi, Rocky termasuk yang mungkin dia juga punya kejiwaan juga kan, yang bagaimana Jadi dia merasa dirinya paling pintar, nggak mempunyai empati kepada orang lain, ya kan, dan selalu merendahkan orang. Kalau nanti ada undangan acara satu forum satu tempat lagi, nggak ada masalah sepanjang benar-benar kita berdiskusi, berdebat, bukan datang-datang mau memfitnah orang, ya kan, menghancurkan karakter orang atau menghina dan ya sepertinya mengajak berantem gitu loh, ya kan. Nah jadi intinya itu, selama ini kan saya juga nggak pernah dalam forum apapun berantem. Yang saya atau bilang, pernah ada dendam yang abang nggak tahu apa? Nggak ada. Buktinya kan di pertemuan kedua di Aiman disapa nggak respon kan? Ya, kan? Ya mungkin dia dendam sama saya karena dia nggak bisa menjawab, karena dulu tadi kan dia bilang orang lain dulu. Dia nggak bisa menjawab pertanyaan saya, dia kabur gitu loh. Ya, jadi di situ saya sapa kok dia nggak bergeming gitu loh, ya kan? Ya udahlah. Nggak dengar kali apa lagi ke distrik. Berhadapan bang. Berhadapan. Jadi dan abis itu dia bilang saya penjilat, saya bodoh, ya kan? Kalau saya diberikan, saya ini kalau mau ngomong harusnya mungkin saya prioritas utama untuk menjadi pejabat gitu loh di pemerintahan Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo nantinya. Tapi saya tanya aja semua orang, nggak pernah saya minta-minta. Dan pernah ditawarkan pun saya, oh iya nanti aja. Ya bang, sedekat apa dengan Pak Jokowi bang? Dari relawan kan banyak nih, ada Bara JP, ada Arus Bawah, belum Pak Budi Hariprojo yang dapat di kabinet.
relawan. Oke, Solidaritas Merah Putih. Ya, DNA-nya ini yang abang pimpin nih, DNA relawan Solidaritas Merah Putih ini diferensiasinya dari relawan lain apa, Bang? ya, kalau Solidaritas Merah Putih itu bukan sekedar relawan politik. Politik itu adalah satu bagian dari berbagai bidang yang kita urusin. Oke. Seperti bidang pertanian, ya kan, bidang namanya Kesehatan, semua masuk juga. kesehatan, Termasuk narkoba tadi gitu ya. narkoba tadi, Yang terus ODGJ itu juga penanaman nilai-nilai Pancasila yang kayak gitu. Jadi politik itu karena kebetulan waktu 2013 kita melihat Pak Jokowi bagus, ya kita mendorong beliau, orang baik dan benar. Sampai saat ini saya masih meyakini itu karena apa? Beliau tidak korupsi, beliau tidak menggunakan anggaran negara, fasilitas. Ya kalau beliau korupsi ya saya paling pasti akan berhadapan dengan beliau gitu. Tapi kan sampai hari ini saya belum pernah tahu ada orang yang bisa membuktikan Pak Jokowi korupsi gitu. Jadi mudah-mudahan ini Bang ya. ya, jadi memang belum pernah ada nih. Ya. Nah, kalau ada mungkin saya kasih mereka hadiah juga Bang. Kalau ada gitu loh. Tapi itu Bang, Abang sedekat apa dengan Pak Jokowi, Bang? Cukup dekat. Pak Jokowi juga mungkin mempunyai hubungan yang baik ya dengan banyak orang. Ya salah satunya saya. Kadang-kadang beliau juga ngundang saya secara pribadi, ngobrol berdua, berdiskusi karena saya juga mungkin yang selalu memberikan info yang A1 dan bukan asal Bapak senang. Pertemuan di istana atau di berbagai banyak tempat? Di berbagai tempat sih, di istana juga pernah. Ya, jadi kalau banyak hal yang memang berdua ya, mungkin beliau minta masukan karena mungkin saya juga masyarakat biasa, ya kan. Biasanya apa Bang yang Pak Jokowi Banyak suka hal ya, termasuk mengenai apa namanya program-program beliau kayak COVID kemarin, ya kan, diskusi juga mengenai bagaimana lockdown atau enggak gitu loh. Oh, Terus sempat apa yang ditanya. kita lakukan. Sumbang ya kan. saran ya, minta saran ya. Terus saya juga berikan masukan, termasuk ada pejabat-pejabat yang korupsi atau urusan masyarakat yang dizolimin. Misalnya gimana? Misalnya kayak Viral-viral nih berarti. ya pernah ada satu pastor ya Romo di Batam yang waktu itu mau ditahan karena dia berlawanan dengan ada pejabat tinggi Tempat ya. di sana yang punya kuasa yang membackingi human trafficking Bang, Oke. tenaga kerja itu. Dugaan TPPO ya. TPPO. Perdagangan Jadi orang akhirnya saya makan sama presiden, saya bilang Pak Presiden ini ada nih, mohon bantuan. Langsung Bapak telepon pimpinannya yang paling tinggi di Republik ini, nomor satunya, besoknya selesai. Oh, udah di atensi Pak Ya. Jokowi langsung dieksekusi ya. Oh, berarti saran Abang didengar. Iya, didengar juga. Dan itu kondisinya benar ya, di lapangan kondisinya benar. Iya, Maka itu termasuk hubungannya ada kasus masalah tanah-tanah rakyat yang rakyat sengketa itu segala. berhadapan dengan perusahaan besar, terus dengan apa namanya pengusaha besar, terus dengan BUMN. Ya saya lapor ke presiden gitu dan presiden bantu yang kayak gitu. Ini kan 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi bulan depan selesai Bang. Dan sebenarnya ada juga Bang, itu menteri atau siapapun yang pernah, selain saya laporkan ke Pak Jokowi, ke KPK juga, akhirnya ditangkap itu. Ya, gimana maksudnya gimana? Abang melaporkan ada menteri diduga Diduga, penyelewengan dana korupsi gitu. ya, zaman Abang laporkan COVID ke ya, Pak Jokowi dan juga ke KPK. ke KPK. Menteri apa? Adalah Bang. Inisial. Pokoknya zaman COVID yang menteri ketangkap KPK itu aja. Ada beberapa sih. Jadi yang Abang Ya menteri yang laporkan. kaya lah, pokoknya anak orang kaya. Terus waktu Pakai COVID kacamata. karena menurut saya sangat keterlaluan, ya kan, kita COVID semua orang lagi susah, ya kan, dia udah kaya dia ngerampok uang rakyat. Berarti yang Abang laporkan benar adanya gitu. Benar. Pak Jokowi. Makanya ketika Rocky bilang saya penjilat, saya nggak bisa terima gitu loh. Ya kan? Oke. Ada gempa bumi di Poso, ya kan? Oh iya, di NTB. Terus di NTT kemarin ada banjir, di Sumedang, di Garut ada letusan gunung Merapi, terus di Jogja gempa. Kami ini turun gitu loh. Oh, relawan turun aksi Solmed kemanusiaan turun, juga? saya pun turun. Gitu loh. Ada masyarakat yang tidak bisa mendapat pendidikan, kita bantu. Terus
ada masyarakat yang diusir rumah sakit hidrosefalus bayi. Kami aksi, habis itu kami kumpulkan dana. Jadi ketika dibilang penjilat, Bang, saya nggak bisa terima gitu loh. Saya nggak minta penghargaan dari Republik ini. Tapi jangan juga dong kita dibilang penjilat. Ya sudah, saya lakukan ini karena saya anak merah putih, saya cinta negeri ini, ya kan? Tapi ketika ada orang menghina saya bilang saya penjilat, waduh Bang, saya nggak dilahirkan untuk jadi penjilat. Nggak terima ya. Tapi Bang, relawan kan kita lihat ini pasti ada sesuatu. Kita nggak bisa nggak ada makan siang gratis ibaratnya ya. Teman-teman relawan pasti ada eskalasi apa, termasuk posisi jabatan komisaris. Dari Abang sendiri sebenarnya gimana? Saya setuju aja, karena gini, ada dari mereka juga yang profesional, Oke. ya, yang punya kompetensi, ya kan, mau jadi komisaris Mampu lah atau ya. direksi atau menteri gitu loh. Dan mereka juga waktu pemenangan juga kerja gitu loh. Ikut Ya, kontribusi. tapi intinya bahwa ketika teman-teman ini mau membangun bangsa dengan kompetensi yang cukup bagus, ya kan, mempunyai rekam jejak yang bagus, tidak korupsi, kenapa enggak? tidak Ya, gitu loh, betul. ya kan? Ya kalau saya ya beda, karena saya kan sudah punya pekerjaan yang menurut saya cukup lah gitu loh. Bang, ini balik ke 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ini Bang, besok selesai. Abang kan pasti dieharder nih, berdiri depan, belakang, semua relawan lah. Ada 30 lebih kalau nggak salah relawan tuh ya. Kalau dulu sih 2000 ya. Kalau yang sering dipanggil yang bertemu hanya 30. Organisasinya Tapi termasuk. terakhir waktu di Pak Prabowo itu, relawan Jokowi, relawan Prabowo, relawan Gibran itu masih ada ratusan. Masih ada ratusan. Belakangan ini injury time Pak Jokowi ini kan banyak kritik keras. Gitu. Ya terakhir lah kita ambil yang di MK gitu. MK digeruduk di DPR, gerbang depan belakang jebol, soal putusan MK yang nggak diakomodir balik DPR dari usia minimum sama ambang batas ya kalau nggak salah ya. Itu kita lihat Pak Jokowi oke lah membangun infrastruktur dari ujung sampai ujung, Pak. Rel kereta yang nggak ada di pulau tertentu sekarang ada. Hampir semua orang lupa jadinya. Teman-teman relawan melihat ini seperti apa? Kritikan keras di akhir, melupakan kinerja yang hampir 9 tahun ke belakang. Gimana Bang Sil melihat persepsi publik ini? Saya sih mengapresiasi ya. Dan juga mendukung kayak mahasiswa, masyarakat turun ke jalan kemarin, ya kan, berdemo. Saya mendukung. Saya juga nggak ada pernah mengucapkan kata-kata hinaan atau bilang, wah kalian begini begitu menjelekkan, nggak ada. Saya pada posisi mendukung karena apa? Karena ketika ada putusan MK nomor 90 mengenai batas usia, saya menerima, kita menerima. Kenapa ketika putusan MK nomor 60 dan 70 kemarin kita nggak terima? Berarti nggak fair. Harusnya menurut saya harus diterima. Dan mengenai pilkada ini, ya sudah, ayo kita berkompetisi. Rakyat bisa memilih siapapun, anak-anak bangsa yang mempunyai hati buat rakyat memimpin republik ini gitu loh, ya kan? Dengan rekam jejaknya, dengan program, dengan adu gagasan, visi misi yang baik buat rakyat. Saya setuju banget, makanya saya juga menyesalkan gitu loh ketika terjadi semacam penyimpangan ya, kalau kita mau ngomong. Ya saya harus ngomong fair lah, ya kan. Jadi intinya bahwa saya sangat setuju, nggak ada masalah gitu loh. Mengenai kritikan masyarakat ke Pak Jokowi juga, kita lihat Bang, gini, yang saya masih saat ini kan pembusukan ke Pak Jokowi ini kan menurut saya udah keterlaluan juga. Contohnya mereka ngomong Pak Jokowi ini korupsi dan sebagainya, dan sampai hari ini nggak pernah ada bukti gitu loh. Jadi cuman katanya opini, framing, ya kan. Mengenai Pak Jokowi melakukan abuse of power atau intervensi dari kayak kemarin, bukan hanya pilkada Bang, waktu pilpres, ya kan, waktu Pak Anies maju dikatakan dijegal oleh Pak Jokowi. Itu partai-partai itu sampai pemimpin di Republik ngomong begitu. Tapi akhirnya kan Pak Anies bisa maju, bisa berkonsentrasi gitu loh, ikut gitu loh. Nah, kemarin juga Pak Anies katakanlah mau maju pilkada akhirnya nggak jadi, kan itu urusan partai gitu loh, gitu loh.
PDIP yang ngeprank, ya kan, Pak Jokowi yang disalahkan, gitu loh, ya kan. Ini yang mau memajukan Pak Anies di DKI PDIP, ya kan, sama timnya Anies, ya kan. Setelah itu dibuang ke Jawa Jawa Barat, Barat. nggak jadi Nggak juga lagi, ya dipakai. kan. Habis itu mereka ngomong Pak Mulyono, Mulyono. yang Ya menggagalkan. ini gara-gara Mulyono. Saya ketemu Pak Jokowi ya pas waktu itu hari Minggu lalu, hari sempat Minggu ketemu. saya panggil Pak Mulyono. Oh gitu Pak. Terus Pak gimana? Mulyono, wah katanya, beliau ketawa. Jadi makanya saya nggak bisa Bang seperti Pak Jokowi, orang yang nerimo ketika dihina. Gitu. Tapi saya juga cukup sedih gitu melihat Pak Jokowi senior itu akademisi, profesor dihina. Hati kecil saya juga teriak gitu. Sebagai anak yang Pancasila sejati, saya punya organisasi namanya Solidaritas Merah Putih. Merah Putih nih di dada saya. Siap. Makanya kami juga melawan Bang radikal itu. Kami berantem di jalanan. Ini saya kasih tahu aja. Berantem dalam arti apa nih maksudnya? Berantem ketika dia mengintimidasi. Kan banyak tuh mereka yang mengintimidasi anak-anak bangsa itu. Waktu kemarin ya, kami turun, kami fight di lapangan untuk itu. Karena itu tadi ada yang bisa kita ayomi, persuasif, kita peluk baik-baik. Ada mereka keras ya kita keras, gitu Bang. Nggak semuanya harus dengan kelembutan gitu loh. Ada orang yang tidak bisa dilembutkan gitu loh. Jadi teman-teman relawan ini bukan cuma untuk Pak Jokowi ya, tapi juga kontribusi ke masyarakat gitu untuk bangsa ya. Jadi saya mendirikan pertama Solidaritas Merah Putih itu dulu namanya Barisan Merah Putih 16 Agustus 2008. Tapi sebelumnya tahun 2005, 2006, 2007 kami sudah advokasi tanah-tanah rakyat hampir di seluruh Indonesia. Oh, itu dia jalan. Nah, setelah Pak Jokowi kita ganti namanya jadi Solidaritas Merah Putih. Tapi kami melihat publik lah ya, kalau kita mau atas nama publik, relawan-relawan Pak Jokowi ini kan berdiri tegak buat Pak Jokowi ya, termasuk keluarganya. Dari relawan tim Solmed ini gimana Bang? Misalnya kemarin ya, Mas Kaisang soal jet pribadi ya. Ini kalau Abang mau komen gitu ya, rame kan di sosial media posting segala macam. Ini juga ikut bantu isu di publik misalnya di netizen gitu ya, atau gimana dari nggak apa-apa, jadi keluarga ini gimana? Nggak apa-apa sih. Kalau memang kayak masyarakat nggak berkenan ya silakan. Kalau memang ada pelanggaran hukum di situ, mungkin ada gratifikasi, ada indikasi pidana, ya kita menghargai. Saya menghargai gitu loh. Kemarin saya sama Bang Ubedaila yang melaporkan, terus ada Maki juga. Maki ikut. Ya kalau mereka punya bukti yang kuat kan ada salurannya. Silakan, gitu ya kan ada KPK. Hanya kan di sini juga saya mau mengatakan bahwa semua ini kita harus saling hormat gitu loh. Kita menghormati KPK yang sedang melakukan proses itu. Kita menghormati Gibran juga sama istrinya. Termasuk kita menghormati yang melapor atau masyarakat yang mengecam. Saya nggak bilang, masyarakat ngabur, tidak, ataupun yang melaporkan enggak. Tapi ayo dong, ya kan, kita melakukan semuanya ini berdasarkan sekali lagi konstitusi. Ya kan, jangan sesuai aturan lah ya. Ya sesuai aturan yang berlaku. Kalau memang Mas Gibran ini memang diindikasikan bersalah atau pidana, ya silakan monggo diproses gitu loh. Hanya kan ini kan sudah kayak Mbak Erina itu bau ketek, Bang, yang menurut saya sudah terlalu jauh. Oh iya, ya? Saya lihat tuh videonya. Oke lah, teman mungkin mereka mempersoalkan naik jet pribadi. Iya, Mas Kaisang. Gak ada masalah gitu loh. Walaupun kita tahu, saya ini orang yang mencarter pesawat Bang, termasuk jet, ya kan. Tahun 2009-2010 sampai 2015 usaha saya di situ, kantor saya di Halim. Terus banyak orang di Republik ini yang punya perusahaan yang sejenis atau memakai jet pribadi. Kita mau ngomong kayak kemarin paslon 01, 02, 03 kampanyenya pakai jet.
ketua-ketua partai ini semua banyak pakai jet pribadi Ya nih. memang setelah Mas Iya kan? Kaisang ini ada beberapa postingan Yang punya TV tokoh-tokoh yang juga naik jet. banyak pakai jet pribadi, artis juga, ustadz juga, ya kan, Berarti abang pendeta punya, juga. abang punya jet dong? Apa waktu usaha Kami itu dulu ambil atau dari sewa? luar, kami Konsesi. sewa, Oh, baru oke, kami oke, oke. ini di sini lagi ya. Jadi hanya kan begini, yang saya lihat bukan esensinya bang, tapi kan udah menjurus ketek orang yang menurut saya akhirnya Pribadi sering sekali. ketemu ya sama Mas Kaisang, Erina, terus Mas Gibran, terus sampai istrinya, anaknya, ya kan. Yang saya tahu mereka wangi-wangi aja gitu loh, iya kan. Iya, iya. Ya, terus akhirnya saya telepon ajudan-ajudan, ya kan. Saya bilang, wih, bang, gimana? Emang bokeh? Enggak bang, Oh, katanya. jadi abang konfirmasi nih. Konfirmasi Oh. dong. Jadi maksud saya begini loh, kita ini kan manusia ya kan yang punya harkat martabat. Kalau salah, benar, tapi jangan sampai membunuh karakter seseorang, Oke. ya kan. Mbak Erina ini adalah bukan penyelenggara negara, bukan juga orang politik. Coba saudara kita digituin, Iya, orang tua menurut kita. abang terlalu jauh ya berarti ya. Nah, jadi maksud saya, ayo dong, ya kita beradab lah. Oke lah di sosial media, pungpang ya kan bang. Ya nggak apa-apa ya sudah. Pak Jokowi juga pernah ngomong, ya mau bagaimana lagi, saya nggak bisa juga larang kan. Namanya itu hak orang di Iya, sosial media. pendapat orang. Memang Pak Jokowi, seperti abang bilang tadi, banyak yang kita akui. Tapi gini juga bang, saya mau kasih sedikit penjelasan bahwa Ya. ketika Pak Jokowi ke daerah-daerah belusukan, rakyat datang ribuan orang tanpa dimobilisasi dan mengelulukan ini presiden. Real nih ya. Real. Nggak Makanya gini bang, ini kan sosmed yang sekarang ini kan 01 sama 03 nih. Oh iya. Ya kita ya Setelah kalah- ngomong fair aja ya Setelah kan. kalah kemarin. Setelah kalah kemarin, anak Aba sama pendukung baterai lowbat 16%, ya kan? Oke. Itu juga ada akun-akun fake gitu loh, Iya, terus iya, oke. akun-akun robot dan sebagainya. Kita tahu itu Jadi kok. tim 02 juga ada dong, punya dong. Ada juga, Pasti ada ada juga toh. pasti. Tapi nggak semasif. Karena gini, Setelah selesai, karena udah gini selesai. bang, saya dari tim yang pernah menang dari Pak Jokowi, ya kan, kita masuk ke timnya Pak Prabowo bergabung. Berarti abang 3 kali menang. Saya ya, Bang? juga memberikan masukan bahwa kita tidak perlu untuk menang ini curang, tidak perlu melakukan hoax. Ini bang, kunci kemenangan ini menurut saya. Tapi kan ketika Pak Prabowo kemarin dihina, Pak Jokowi, Mas Gibran, itu silent majority turun semua. Oke. Nah ini yang nggak disadarin gitu loh. Jadi kembali lagi ya anak Aba dan baterai 16% jangan merasa hebat atau tidak. Gitu Ini loh. gerak Silent semua. majority yang memenangkan bang. Makanya kita 58%. Gitu. Ini aku mau tanya nih bang. Pak Jokowi kan sudah mau selesai nih. Iya. Relawan tuh banyak sekali, organisasi banyak sekali tadi abang sebut tadi 30 lebih, ada bahkan 200 ya. Kalau bergabung. Lebih bang. Ini gimana legacy Pak Jokowi tentang teman-teman relawan ini? Apakah mau dihibahkan ke Mas Gibran dalam arti mendukung full pemerintahan Prabowo Gibran atau seperti apa? Ada arahan khusus kah? Atau memang ada improvisasi masing-masing organisasi? Jadi gini, relawan itu pertama kan rela ya kan, tapi kadang-kadang melawan juga. Jadi Oh, gitu. enggak. Rela dan Tapi intinya melawan, oke. kebanyakan harusnya relawan itu kan memang dia itu mendukung tidak minta pamrih, Bang. Oke. Ya kan. Dia berjuang dengan dana sendiri ya kan, atau ya mungkin dapat dari teman-teman lah. Iya. Nggak ada masalah juga. Yang saya lihat mereka punya kemandirian sendiri, Bang. Jadi mereka yang akan menentukan kemana gitu loh. Tapi intinya kayak saya, Solidaritas Merah Putih, kami ini akan berdiri sampai Republik Indonesia ini kita pertahankan sampai anak cucu kita. Dan kita nggak akan hilang. Karena apa? Kami punya visi misi yang jelas. Saya punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Oh, ada ya. terdaftar di Kemenkumham gitu loh. Jadi sampai pokoknya intinya kalau saya Solidaritas Merah Putih sesuai visi misi kami dan kami tidak akan bubar. Ya kalau memang Pak Prabowo Mas Gibran butuhkan ya kami beri masukan ya kami ada gitu loh Bang.
ya kan? Tapi positioningnya gimana nanti? Oh, kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran menerima dengan baik ya. Mereka sangat menghargai. Sudah pernah audiensi Ya, atau ngobrol? ya, Mas soalnya Gibran lah paling belum dekat pernah ada tuh salah satu capres yang pernah ngomong nih Bang. Ini saya buka aja. Gimana? Opo to relawan iku? Aku iki orang duwe-duwe. Engkau partai saya ngurusi. Ini pernah Bang. Makanya banyak teman-teman relawan tersinggung gitu Saya loh. tahu itu. Ah, itu aja. Saya kasih gambaran. Itu pimpinan partai besar tuh. Ya, tapi kalau Pak Prabowo, Mas Gibran, mereka tahu kayak kadang-kadang di acara itu mereka sebutin Mention ya. Oke. mention relawan solidaritas merah Oh, iya, putih, oke, ya, mereka ucapin terima kasih. Terus relawan yang kayak Bara JP, Projo dan lain-lainnya, Ya, mereka ada tempat lah. apresiasi. Jadi nggak jadi masalah, kita juga nggak kehilangan arah karena kalau saya solidaritas merah putih akan tetap merawat Pancasila, menjaga NKRI, melakukan kepedulian dan kerja nyata buat rakyat. Berarti mendukung Prabowo Gibran. Iya, kalau selama mereka mau mendukung, diminta apa istilahnya, intinya kita melihat agar pemerintah ini benar-benar bekerja untuk rakyat. Intinya itu. Kalau nih Bang, setelah dilantik nanti bulan depan Oktober lah ya Pak Prabowo Mas Gibran. Yang jadi perhatian teman-teman relawan ini 100 hari lah, 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Yang jadi atensi dari Solidaritas Merah Putih apa Bang? Ya, kita tentunya Program akan kerja, mendukung program-program ya yang kemarin di kampanye itu ada 8 asta cita Pak Asta Prabowo cita, ya, yang memang beliau udah lama ya meng-create ini. Ya contohnya makan bergizi gratis ya kan. Ya mungkin kalau kita diminta ikut andil relawan atau UMKM, pedagang kecil ya kita bantulah. Terus ada juga masalah kesehatan ya kan. Terus kesehatan gratis, pendidikan gratis, terus Stunting mungkin juga masuk. ya yang kayak gitu termasuk pembukaan lahan-lahan pertanian ya kan. Itu ada 8 saya ingat, termasuk yang terakhir itu adalah menggali pendapatan negara lebih besar lagi ya kan. Ya ini penting Dari karena sumber-sumber yang ada ditingkatkan. karena kan kalau saat ini kan pertumbuhan ekonomi kita kan mungkin 52%. Target Pak Prabowo Mas Gibran itu mungkin di angka 8% atau 9%. Jadi 5,2% berarti. Ya, tadi walaupun kan orang saat ini kan banyak yang meragukan bisa nggak ya. gitu loh. Itu agak berat tuh Bang. Berat. Tapi kan ketika kita melihat kayak sekarang ini sudah mulai dibuka lahan persawahan di Jayapura tuh, di Papua maaf. Haji Isam ya. Ya. 1000 eskavator itu. 2000 kalau nggak salah. 2000 malah. Oh, luar biasa. Terus ada juga kan harus manufacture kita, Yes. ya kan, dikembangkan UMKM. Terus ada lagi hilirisasi ya mulai dari pertambangan, perkebunan, pertanian, termasuk digitalisasi perikanan, ya kan. Dan apabila ini benar-benar kita fokuskan, saya yakin pendapatan negara kita akan bertambah Bisa gitu. naik. Ya, jangan sampai juga akhirnya kan kita menaikkan pajak. Saya juga nggak setuju ya. Lebih baik ya itu tadi terus dari 8% ini dari mana? Termasuk memberikan subsidi agar kemiskinan absolut akut kita itu menurun. Itu yang saya bilang tadi dengan mungkin yang kartu-kartu kemarin yang Pak Jokowi kasihkan itu bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Oh itu lanjut ya. Termasuk IKN. Nah, ini yang benar-benar ya kita berharap janji kampanye kemarin kan melibatkan masyarakat juga. Ya. Yang dari Pak Prabowo dan Mas Gibran mudah-mudahan ya kita mendorong agar ini tetap dilakukan gitu. Abang secara pribadi atau secara organisasi Solmed pernah ada komunikasi dengan Pak Prabowo atau timnya untuk kabinet berikutnya, mungkin pernah ada tawaran komisaris ABC gitu, pernah ada obrolan itu Bang? Enggak sih, kayak itu enggak. Belum kali ya? Bukan. Atau lewat Mas Gibran? Itu kan ya apa ya, itu tergantung Pak Prabowo sama Mas Gibran lah. Intinya itu. Intinya ya kalau kita ini kan apa yang bisa kita lakukan buat bangsa ini atau untuk mendukung Pak Prabowo Mas Gibran ya kita lakukan gitu loh. Tapi kita memang tidak ada dalam ranah untuk
Ya kalau diskusi begini begitu sih ada ya. Oh udah, sama Pak Prabowo Ada ini diskusi udah. ini itu ada. Itu Tapi tanda-tanda kali itu Bang bisa. ya, tapi kan memang nggak ada visi misi kami kan nggak ada itu bang. Kalau kita kan berbuat melakukan sesuatu kan berdasarkan acuan. Acuannya apa? Kalau saya di organisasi acuannya itu ADART kita. Jangan sampai kita menyimpang dari sini ya kan. Yang nggak perlu kita bicarakan atau kita targetkan apa ya kita lakukan menurut saya itu Nggak usah disampaikan. ya nggak perlu lah intinya. Tapi kalau diajak bicara ya ada kita berarti diajak ada bicara diminta masukan ini itu ya kita berikan intinya itu. Tapi kalau bilang kita mengincar jabatan atau mengincar proyek saya pikir enggak ya, amat sangat murah gitu loh. Apa yang kita lakukan selama ini hanya dihargai dengan jabatan atau proyek. Tapi diskusi terakhir soal apa ya? Soal dengan tim Pak Prabowo atau dengan Pak Prabowo? Ya mengenai makan bergizi gratis, terus dengan Mas Gibran juga mengenai kayak fungsi dari lembaga wakil presiden kan itu ada juga. Ada Badan Percepatan Penanganan Kemiskinan. Itu kan yang tadinya ada di Wapres, tapi sekarang kan ada di Kementerian PMK gitu loh. Dan menurut saya beri masukan ke Pak Mas Gibran bahwa itu nggak terlalu efektif. Harus kembali lagi di Pak Wapres sesuai dengan Kepresnya. Karena itu kan Kepresnya yang Itu dari bikin Kepres, presiden. ya. Gitu loh. Kita udah lama juga nih ngobrol-ngobrol. Iya. Bang ini terakhir lah Bang. Kalau misalnya mungkin tim Pak Prabowo atau Pak Prabowo nonton nih ya, Abang mau menyampaikan apa? Dari Soulmate ingin menyampaikan apa untuk Pak Prabowo atau pemerintahan ke depan lah kira-kira? Ya, kalau untuk mungkin saya mengucapkan terima kasih ya untuk Pak Jokowi Ya. untuk selama ini yang dilakukan beliau yang baik dan juga mungkin kekurangan beliau ya. Terus yang untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran selamat bekerja. Semoga benar-benar kedepannya ini benar-benar berbuat untuk rakyat dan bangsa kita sehingga kita bangga sebagai anak-anak merah putih, anak-anak Indonesia. Intinya itu aja. Dan juga di sini juga saya secara fair karena tadi saya bukan penjilat bang, saya harus mengakui bahwa di Presiden Jokowi ini ada juga kelemahan dalam hal ini penegakan hukum. Saya harus fair di situ. Dan ini kedepannya semoga bisa di pemerintahan Pak Prabowo ya kan Bisa lebih baik lagi. Bisa lebih baik lagi. Jadi contohnya bang, kita ngomong di TNI, Polri, di pemerintah, sebenarnya di DPR sendiri bang, ya kan, di DPR sendiri, ya kan, di segala bidang lah ya, di kehakiman, di kejaksaan, bahwa tidak ada lagi uang-uang yang nggak benar nih beredar lah. Di bawah tangan semua. Ya segala macam. Nah ini yang saya bilang terus, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia itu yang paling penting, keadilan. Dan juga tentunya kita berharap bahwa memang tantangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini lebih besar ya. Kita melihat bahwa situasi nasional termasuk situasi geopolitik internasional ini kan Global lebih. Ya, global ini kan juga tidak menentu. Iya, betul. Ya kan? Jangan sampai juga bonus demografis kita ini tidak kita pergunakan sebaik-baiknya sehingga kita akan menjadi negara gagal seperti negara-negara di Afrika atau negara-negara di Amerika Selatan. Mudah-mudahan Ya. ini ya lancar-lancar lah. Ya. Jadi kembali lagi apa yang kita lakukan selama ini tidak ada untuk kepentingan pribadi. Saya juga cerita bang ya, mungkin teman-teman juga belum tahu bahwa kami kayak kemarin masalah penerimaan Akpol di daerah Indonesia Timur ya, saya sendiri ikut turun demo gitu loh. Oh. Ya, terus ada universitas ribut ya kan, kampus. Saya jadi koordinator pengacaranya, di bawah saya profesor doktor semua itu. Dan beres. Salah satu kampus di Bogor. Terus ada beberapa tanah rakyat itu Rempang apa segala macam. Rempang Batam. Iya. Saya ngomong ke presiden,
Jadi karena banyak laporan asal Bapak Senang ke Presiden oleh pembantu-pembantu beliau. Dan saya hadapin juga cukup hebat. Bukan kayak Rocky Gerung mah kecil gitu loh, nggak ada sama sekali. Yang saya hadapin pengusaha besar, orang-orang besar di Republik ini, tapi akhirnya mereka bisa menerima bahwa ketika kalau rempang ini terjadi, rakyat dirugikan, nama presiden pun hancur. Iya, Gitu. iya. Jadi ini mungkin makanya Pak Jokowi juga lebih banyak mendengar dari relawan karena informasinya original, apa adanya. ya, original yang kita laporkan itu sesuai fakta A1, bukan hanya laporan asal Bapak Senang. Iya, betul. Gitu. Karena ya kalau saya atau teman-teman mungkin ada yang tidak punya maksud-maksud tertentu gitu loh, supaya dapat itu, enggak lah. Kita juga bukan orang baik dan benar ya, tapi paling enggak kita mau yang terbaik buat bangsa kita, buat anak cucu kita gitu. Oke, Bang Sil nih, terima kasih sekali sudah mau datang ke studio kami ngobrol-ngobrol gitu ya. Udah hampir 1 jam kita. Terima kasih ya Bang, terima kasih. Rekan-rekan pers, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Bang Sylvester dari Solidaritas Merah Putih, salah satu relawan Pak Jokowi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.